bikinlah komunitas, awalnya namanya Darul Barokah. Itu ada pengajiannya. Terus kata teman-teman, terlalu religi namanya, nanti kalau orang yang nggak mau ngaji apa takut ikut di komunitas ini gitu kan. Udah ganti deh, saya gantilah Superstar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu yang keren nih. Namanya Mbak Novi Ayla, jebolan dari KDI. Yuk guys, kita bincang-bincang dengan Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo. Apa kabar? Bang Zaki atau A Zaki nih karena dari Sukabumi. Manggilnya enaknya gimana atau? Terserah. Tadi juga manggil Novi Teteh apa Mbak nih, makanya asalnya dari. Ya, Mbak, kita mau tahu nih sebelum masuk KDI itu Mbak kerjanya sebagai apa ya Mbak? Sebelum masuk KDI dulu ya memang masih pelajar ya, karena baru lulus SMA, baru masuk kuliah, kemudian guru sekolah tuh waktu itu coba deh ikut audisi, ada audisi dangdut nih KDI gitu kan. Oh saya kan nggak pintar nyanyi dangdut Pak, karena memang basicnya Novi itu penari. Novi nari, sempat ngajar tari juga, terus basicnya tuh lagu-lagu gamelan yang kayak Mantos, kayak Waljina yang Ining tawangan nalita sayu, tiba-tiba seru dangdut tuh bilang, Pak Guru aku nggak bisa nyanyi dangdut gitu. Udah bisa udah hafalin aja 2 lagu 3 lagu, akhirnya ikut lolos. Dari total KDI 2 30.000 peserta, waktu itu alhamdulillah lolos 5 orang mewakili Semarang, Jawa Tengah itu ke Jakarta. Kemudian di Jakarta ada 40 total peserta yang sudah tersaring dari 30.000 itu di audisi lagi ke gerbang, diambil 20. Alhamdulillah lolos juga. Yang ya memang siap-siap juga, tapi persiapannya tuh apa adanya gitu. Karena memang basicnya bukan penyanyi panggung kan, lebih ke penyanyi campur sari tradisional yang pakai kebaya, jadi saya nggak punya baju show panggung yang bagus gitu. Terus akhirnya karena lolos, ini ada cerita lucu nih Bang Zaki, karena lolos nginep lah kita di hotel berbintang ya, kita pertama kali masuk hotel karena kita orang kampung kan. Tahun berapa itu? 2005. Akhirnya nanya sama teman, Mbak aku mau mandi tapi aku nggak bisa cara nyalain kerannya gimana. Sama ternyata teman aku nggak bisa juga, namanya Reni. Itu kita berdua tuh dari program dari Semarang yang lolos. Aku juga nggak bisa nih, gimana cara nyalainnya keran. Akhirnya kita minta tolong sama. Tapi itu kejadian lucu banget sih, ya Allah, norak banget. Tapi memang kita dari kampung, jadi kita nggak bisa nyalain. Ini cara nyalain kerannya gimana, mau mandi orang baju udah basah semua, karena kan kita begitu kita lulus audisi kita dijeburin di kolam renang. Saking mungkin itu kejutan lah gitu. Ucapan selamat itu. Akhirnya pas kita mau mandi, ya Allah, kalau ingat zaman dulu, ya Allah, nyalain keran kamar mandi nggak bisa, pertama kali masuk hotel kayak apa aja itu. Alhamdulillah. Setelah dari KDI itu kerjaan apa yang Mbak kerjain sampai sekarang? Nah, kita flashback setelah dari KDI, ya sudah kita ikutilah jalan yang Allah kasih. Sebenarnya cita-cita Novi dulu pengennya jadi guru Bang. Jadi guru karena memang banyak bude, kemudian almarhum ibu itu guru juga gitu. Makanya dulu masuk sekolahnya di UNES, kalau di Semarang itu ada UNES. Terus akhirnya karena di KDI ya dia melanjutkan di sini. Karena dikasih jalannya nyanyi, akhirnya adaptasi ke lagu dangdut sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau nyanyinya sih gampang, karena dari lagu keroncong campur sari yang seperti tadi Novi nyanyi itu kan butuh nada tinggi, butuh nafas panjang. Itu kalau berubah ke dangdut lebih gampang. Apalagi ke pop lebih gampang, pop tidak ada cengkoknya gitu. Tapi Novi nggak bisa adaptasinya di gerakannya. Kalau dangdut kan identik dengan goyang katanya, identik dengan joget. Tapi karena memang sudah masuk di situ, mau nggak mau lah ikut belajar koreo apa. Tapi karena memang Novi sebelumnya bisa nari, akhirnya sih menurut Novi sih bukan joget tapi lebih ke nari gitu. Terus berpikir ya Allah, aku pengen bikin lagu religi gitu. Itu tahun 2000, itu kan dulu belum berhijab. Tahun 2007 dapat rezeki, kan semuanya peserta yang 20 itu yang lolos itu semuanya dapat uang tunai.
Nah kebetulan uangnya itu Novi pakai untuk umroh. Ya. Hadiah pertama kali dari KDI itu Novi pakai untuk umroh. Disitulah pulangnya Novi pakai jilbab, tapi masih lepas pakai. Karena waktu itu ada program ketoprak humor, ada program apa sih kayak di dangdut diadu apa gitu kan. Jadi masih lepas pakai, masih berproses. Terus 2008 umroh yang kedua itu udah yang benar-benar Bismillah nggak akan dibuka lagi jilbabnya gitu. Itulah awal hijrahnya Novi KDI ke Novia Ratri, karena nama asli Novi sebenarnya Novia Ratri. Kemudian Novia Ratri itu bikin lagu kayak Panggilan Sholat Ibu, pokoknya lagu-lagu religi. Tapi 2012 bikinlah lagu Cinta Karena Allah itu. Tapi sebelum Cinta Karena Allah Novi sempat gabung di Mas Opik Tomboati. Mas Opik Tomboati Novi bikin nasyid bertiga. Kalau ngegrup itu kan memang gampang-gampang susah, karena kan kita harus nyocokin waktunya dari 3 orang ini, karena waktu itu nasyidnya bertiga. Dengan siapa Terus aja, waktu itu sama Rika KDI, satunya Nunung. Nunung tuh salah satu personel Wong Telu. Wong Telu tuh hampir sama kayak Trio Macan lah, yang gitu-gitu lah gitu. Itu juga sudah hijrah, akhirnya Dek kita bikin yuk trio religi gitu. Terus Mas Opik juga udah kita udah rekaman 2 lagu waktu itu. Tapi karena memang sebelumnya jalan sendiri, kalau jalan sendiri kan kita lebih geraknya lebih cepat, lebih leluasa, mengatur mau fitting baju, mau ngatur jadwal, mau apa itu lebih gampang. Nah ketika Novi masuk di grup nasyid ini kok kayaknya jalannya lebih lambat ya, mau ngatur fitting harus nyocokin waktu satu persatu, mau ngatur ini gitu kan. Akhirnya Mas Opik boleh nggak Novi solo karir aja gitu. Oh ya nggak apa-apa, kalau memang bisa jalan dua-duanya sih Novi nggak apa-apa, tetap di grup nasyid, tapi kepengen juga ngeluarin single. Akhirnya keluarlah Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Alhamdulillah dari lagu itu 3 bulan pertama semua radio cap nomor 1 waktu itu. Tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Kebetulan Novi juga masih belajar siaran di salah satu radio waktu itu. Dan alhamdulillah sih respon masyarakat bagus, karena waktu itu lagunya itu lagi naik lagu-lagu dangdut semi koplo, dangdut agak-agak disco. Kok ini keluar lagu religi tapi musiknya energi kayak disco, mungkin lucu pada saat itu belum ada gitu. Terus ada nih penyanyi dangdut kok pakai hijab gitu kan, karena dulu belum banyak penyanyi yang pakai hijab gitu. Alhamdulillah dari Cinta Karena Allah itulah Novia Ratri jadi Novia Ayla, dan sampai sekarang image-nya lagu-lagu Melayu dangdut religi gitu. Teh, tantangan pada saat Teteh berhijab itu pada saat yakin bahwa saya ini pengen berhijab kan biasa artis-artis dangdut tuh dia pengennya apa dikenal lebih seksi dan sebagainya. Gimana tuh Teh? Waktu itu memang termasuk berat ya, karena di tahun 2008 waktu itu belum banyak yang berhijab. Bahkan senior pun yang berhijab tuh baru bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung lah gitu. Jadi waktu itu setahun pertama makanya masih lepas pakai karena masih pekerjaan kerja. Apalagi waktu itu KDI itu masih sedikit. Memang di mana-mana audisi dangdut waktu itu pertama dan terbesar itu baru KDI. Jadi kalau ada off air, job kampanye apa semuanya kebanyakan memang kita. Makanya waktu itu alhamdulillah tahun 2008, cuma 2 tahun setelah keluar dari kontes itu, alhamdulillah sudah bisa beli tempat tinggal di Jakarta. Karena memang offernya itu waktu itu lumayan, padahal Novi bukan juara, cuma masuk 10 besar aja. Nah waktu itu adalah orang yang kadang lihat di TV masih kadang pakai wig, pakai sanggul karena main ketoprak humor kan. Mungkin dipikir panggil Novi bisa kok dilepas jilbabnya. Akhirnya Novi sering dapat tawaran yang ada acara nih di Kalimantan waktu itu, tepatnya di Bontang. Ada acara nih, tapi bisa kan lepas hijab gitu. Padahal udah janji mulai tahun 2008 nggak mau lepas lagi. Jadi ada beberapa kerjaan yang kayak gitulah ujiannya. Nanti dibayar lebih deh, tapi buka jilbab, kan kemarin nggak pakai jilbab. Tapi ngasih pengertiannya juga susah karena memang belum ada lagu yang naik. Karena naiknya gara-gara pakai nama Novi KDI aja gitu. Tapi alhamdulillah sih sabar. Walaupun jobnya berkurang tetap bertahan, makanya berusaha bikin lagu religi supaya nyambung. Orang kamu pakai jilbab kok nyanyinya masih lagu-lagu dangdut umum yang pakai kendang, yang joget-joget. Akhirnya kenapa Novi berusaha ikhtiar bikin lagu religi, karena supaya karakternya itu dapet gitu. Novi Ayla tuh penyanyi
Melayu Dangdut Religi. Akhirnya ya 2008, 2009, 2010 bikin single tapi belum naik. Allah kasih jalan di 2012 itu udah setelah Cinta Karena Allah udah semakin kuat nih karena lagunya pun tentang cinta, tentang Allah, penampilannya dengan hijab udah terbentuk nih. Oh, Novia Ayla itu penyanyi Melayu Dangdut Religi. Jadi bukan penyanyi KDI lagi ya, dangdut lagi. Ya, tetap dangdut tapi pasarnya sudah ada sendiri gitu. Lebih enak dikenal sebagai penyanyi dangdut atau penyanyi religi? Dua-duanya enak. Dan sampai sekarang pun Novi tetap harus profesional. Walaupun sekarang kalaupun ada nyanyi, orang kan taunya Novi religi. Jadi pasti kan nyanyi lagu-lagu sendiri. Bahkan di setahun terakhir ini single yang lagi naik Bidadari Cinta tuh banyak cover. Banyak sekali yang cover. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah mengcover. Itu pun membantu eksistensi Novi juga di dunia seni supaya lebih semangat berkarya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, aku tulang rusukmu. Jadi lebih ke lagu cinta, tapi cinta yang mengingatkan kepada Allah gitu. Cinta yang positif lah intinya gitu. Boleh cinta-cintaan, boleh sayang-sayangan, tapi pada jalurnya. Lagunya itu pengennya seperti itu karena kan memang tidak bisa dipungkiri. Kalau untuk merangkul semua pendengar atau semua penikmat musik itu pasti lagu-lagu yang ada cinta-cintanya gitu kan. Jadi memang lagu-lagu yang lain itu pasti lagu-lagu yang cinta-cinta gitu. Pernah main film juga? FTV Novi sudah sekitar 7 judul. Waktu itu ya karena dari berkah lagu Cinta Karena Allah itu, kemudian lagunya kan pas salah satu peserta Dede Lesti itu pernah bawain lagu Caka pas audisi. Waktu itu jurinya pun masih Bang Saiful Jamil. Makanya Bang Saiful Jamil presentkan, oh itu penyanyi aslinya teman aku Novia Ayla gitu pas di audisi itu. Nah gara-gara lagu Caka itu naik, Novi ditawarin main FTV. Tadinya sih yang main FTV bukan Novi, anak-anak jebloan audisi itu. Tapi production house-nya waktu itu PH-nya minta boleh nggak yang main FTV ini penyanyi aslinya. Akhirnya Novi ditelepon kan, saya belum pernah main sinetron, saya nggak tahu saya bisa main film apa enggak. Terus kata sutradaranya, udah nanti diajarin di sana, nanti ada yang direct kok di sana. Akhirnya nekat tuh belajar 1 judul. Itu pun kan kaget ya, kalau nyanyi kan sebentar, nyanyi itu cuman 5 lagu, 6 lagu paling banyak, 7 lagu, 10 lagu, pulang, selesai kontrak ya kan. Bawa duit ya langsung pulang. Kan, gitu kan. Kalau main FTV ternyata seru ya. Jadi dia syutingnya 3 hari, tayangnya cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kita syutingnya 3 hari itu dari pagi ketemu pagi lagi. Dan kontraknya baru selesai 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau dipikir-pikir, ya memang enak semua, tapi lebih bersyukur bisa nyanyi gitu ya. Tapi itu kan anugerah ya, alhamdulillah. Terus Novi mencoba dunia acting juga, alhamdulillah bisa. Jadi FTV pertama waktu itu ratingnya kalau nggak salah 13 sekian lah. Itu katanya termasuk bagus. Kan kita nggak tahu karena kita awam ya waktu itu. Dan ratingnya bagus gitu. Kasih judul lagi ya. Gitu. Hah, kapan syutingnya Pak? Ya minggu depan syuting lagi. Oh gitu ya. Kan pertama kali juga kita baca skrip kan bukunya segini ya. Ini harus dihafalin semua kata aku. Ya kalaupun nggak dihafalin semua, yang penting kamu tahu alur ceritanya, nanti kamu bisa kembangin dengan bahasa kamu. Tapi alhamdulillah sih karena memang perannya di situ selalu orang yang teraniaya, orang miskin apa. Wah ini mah sehari-hari aku emang aku di kampung orang miskin. Jadi maksudnya memang dapat gitu loh gitu ya. Yang jadi tukang cuci lah, yang jadi tukang dagang apalah gitu. Memang bisa gitu karena memang kebiasaan sebelumnya memang di kampung tuh kita prihatin begitu hidupnya gitu. Jadi nggak dibuat-buat gitu. Sekarang kesibukan penyiar juga tuh. Sekarang ya waktu itu dari keluar kontes itu Novi belajar dulu kan anak KDI semua jadi bintang tamu di radio. Terus sebenarnya bukan karena Novi public relationnya bagus atau apa, bukan. Karena Novi tuh orangnya seneng kalau ketemu orang, seneng ngobrol sama orang, suka menyapa, suka silaturahmi. Mungkin dari situ salah satu produser di radionya mungkin ada, ya kamu besok kesini lagi ya, kamu jadi bintang tamu lagi, kok terus jadi asing ngobrol terus, kamu mau nggak siaran?
emang boleh katanya. Tapi kan aku dulu masih medok Jawa gitu karena kan memang benar-benar Novi tuh di kampung tuh jangankan ke Jakarta, ke Semarang di kotanya aja bisa dihitung baru sekali 2 kali. Ini tiba-tiba ke Jakarta tuh yang kaget banget awal-awal ke Jakarta juga pas di karantina di KDI. Tapi itu sering nangis karena orang tua nggak pernah jenguk karena memang orang tua memang benar-benar nggak ada. Kondisinya ya keluarga ya bukan keluarga ya dibilang keluarga miskin juga gitu. Kalau teman-teman suka seminggu sekali jenguk orang tuanya, tapi itu nggak pernah karena memang ongkos ke Jakarta aja waktu itu bapak itu nggak ada. Tapi sekarang udah bisa kan? Alhamdulillah udah bisa. Dan udah bisa itu juga kan Teh Mbak, udah bisa kasih apa nyalain shower dan sebagainya kan? Udah bisa pasang shower malah sekarang. Gitu. Jadi waktu itu sampai kan umurnya kan masih di bawah 20 tahun karena kan waktu itu kalau yang umur di bawah 20 tahun tuh kontraknya harus diwakili orang tua. Itu almarhum bapak ini yang cerita pihak dari manajemen waktu itu. Tapi aku mau cerita katanya, kenapa Pak? Salut banget ya sama kamu harus sukses di Jakarta. Iya Pak gitu. Orang tua kamu berharap besar sama kamu. Dari semua kontestan KDI yang dikontrak, semua yang di bawah 20 tahun orang tuanya datang ke Jakarta untuk tanda tangan. Cuman bapak kamu aja yang nggak mau naik pesawat, katanya boleh nggak saya naik mobil aja supaya naik bis aja supaya masih ada sisa buat jajan. Di situ saya yang sedih gimana gitu ya Allah segitunya. Tapi karena bapak itu memotivasi, Novi harus sukses ya, kamu harapan besar, orang tua berharap besar sama kamu. Dan datang ke Jakarta. Itulah datang, tapi kan kita nggak ketemu karena kita di karantina waktu itu. Cuman perwakilan dari manajemen cerita begitu kan, akhirnya kan kita terenyuh ya memang nggak punya gitu, udahlah jangan berharap ditengok sama orang tua sehat aja kita udah seneng. Akhirnya disitulah muncul semangat yang harus bisa, harus sukses gitu. Dan alhamdulillah sih Allah kasih jalan. Dan memang setelah keluar dari kontes itu memang Novi dahulukan semua orang tua. Begitu ada rezeki, sebelum saya beli rumah di sini, saya benerin dulu rumah keluarga saya. Pokoknya saya ke orang tua dulu lah gitu. Dan maksudnya saya merasa saya nggak salah pilih sih dengan jalan yang menyenangkan mereka dulu, karena sekarang dua-duanya udah nggak ada. Tahun 2015 saya sedih kalau ngomong orang tua. Nggak apa-apa. Saya ajak umroh dua-duanya waktu saya suka sedih kalau ngomongin orang tua. Kenapa sih? Ya memang kan gimana ya, orang tua itu kan buat kita salah satu pintu surga, salah satu doa kita terkabul karena memang ridhonya dari orang tua. Terus saya ngerasa belum banyak membahagiakan orang tua gitu. Jadi waktu itu Novi bawa umroh tahun 2014 akhir tahun, 5 bulan kemudian, karena memang kan Novi tinggalnya udah di Jakarta karena memang udah ada rumah di sini. Ibu karena ngajar jadi memang harus stay di Kendal Semarang sana. Bapak disuruh sini juga nggak mungkin karena harus nemenin ibu gitu. Jadi memang jauh dan jarang ketemu. Tapi ada yang jaga kan di sana waktu itu? Sama adik. Terus Novi juga kan di sini kan waktu itu masih setiap hari masih siaran di radio gitu. Terus Novi sering keluar kota. Jadi pulang ke Semarang tuh nggak terlalu sering gitu. Terus ibu meninggal tuh Novi nggak bisa ikut mandiin, dan meninggalnya dadakan, nggak sakit. Pagi-pagi masih nelpon, masih ibu kemana hari ini? Ibu hari ini rapat buru-buru ya bla bla gitu lah. Tiba-tiba jam 3 sore tuh adik nelpon. Saya pikir bercanda, Mbak ibu nggak ada. Maksudnya nggak ada, emang kemana gitu? Nggak ada, jangan bercanda, bilang gitu kan. Ternyata di fotonya tuh emang udah nggak ada, udah panik tuh langsung pulang, langsung bawa mobil. Waktu itu naik pesawat apa? Langsung nyari pesawat, apa sih namanya, on the spot langsung ke bandara lah gitu lah ya. Nah itu ibu 2015, terus 2 tahun kemudian bapak dikabarkan meninggal juga sama adik itu jam 10 malam. Sama, aku juga nggak percaya. Mbak, bapak ini bercanda lagi, kamu nggak boleh kayak gitu, saru kalau kata orang Jawa. Enggak mbak, bapak pingsan di kebun udah nggak ada. Ya ceritanya gimana? Katanya sih ceritanya bapak itu pagi-pagi pamit ke kebun. Kalau orang tua kan nggak bisa diem ya. Pas ibu nggak ada suruh ke Jakarta, nggak mau, di sini nggak betah, biasa gerak badan di kebun gitu. Akhirnya itu katanya lagi ngebersihin rumput di kebun. Pamit dari kebun tuh jam 7. Biasanya jam 12 tuh bapak pulang.
kata adik kok nggak pulang, mungkin mampir ke rumah saudara gitu. Sampai maghrib kok nggak pulang, diteleponlah semua keluarga, semua saudara, katanya enggak, bapak nggak mampir, enggak ada. Bicara ke kebun, kebetulan jarak dari rumah ke kebun tuh lumayan jauh, berapa kilo ya, sekitar 7 kilo lah, lumayan jauh. Dan itu kebunnya itu deket sawah-sawah, jadi dari rumah warga itu agak jauh. Didatengin lah ke kebun itu jam 8, jam 9. Motornya ada di pinggir jalan. Kalau di kampung kan motor mau di pinggir jalan kan nggak akan aman hilang, ya, gitu kan, aman. Motornya masih di pinggir jalan dulu. Berarti bapak masih di kebun, orang motornya masih ada. Kata adik, terus adik nggak berani ke kebun sendiri karena kan kondisi gelap di kampung, kebayang. Pokoknya di kampung banget saya itu. Terus ngajakin saudara ke kebun itu, di miss call handphonenya bunyi di tengah-tengah kebun, tengah-tengah hutan lah. Handphonenya bunyi dan posisi bapak tuh udah tengkurap gitu, udah nggak ada. Itu juga adik kaget. Sampai sekarang adik udah nggak mau ke kebun itu lagi, saking trauma dia gitu. Jadi Novi ngerasa sedihnya tuh apa ya, belum bisa ngerawat secara langsung. Terus Novi nggak bisa ngeliat, nggak bisa ikut mandiin. Novi pulang tuh dua-duanya tuh udah rapi gitu. Terus harapan Mbak ke depan apa yang belum tercapai atau semua udah tercapai? Kalau semua udah tercapai belum ya, tapi kalau semua cukup, Novi alhamdulillah cukup, karena Novi juga nggak terlalu banyak keinginan yang muluk-muluk. Allah kasih jalan seperti sekarang juga alhamdulillah. Makanya kenapa Novi sekarang fokus ke lagu-lagu Melayu religi, karena memang pengen berbagi manfaat aja. Dari lagu-lagu Novi alhamdulillah kan teman-teman jadi ikut-ikutan jadi yang tidak berhijab, sekarang mau berhijab. Karena kan sekarang gaya hijab nggak juga harus yang syar'i yang kayak ibu-ibu kan. Yang penting berhijab dulu, mau lepas pakai nggak apa-apa, karena itu proses kan Novi gitu. Terus kebetulan juga di rumah juga suka ngumpulin teman-teman, ayo ngaji gitu. Karena kalau kita apa sebenarnya tujuan hidup itu apa gitu. Orang kita makan satu piring kenyang, kebanyakan juga mual. Betul. Jadi lebih bersyukur aja sih sekarang. Kalau dibilang keinginannya semua sudah tercukupi gitu. Tapi yang belum terwujud apa? Yang belum terwujud ya kita nggak tahu. Kita nanti di akhirnya berpulangnya seperti apa. Katanya berpulang dengan cara yang baik, dengan iman yang baik, supaya alhamdulillah di dunianya senang, di akhiratnya juga selamat. Pengennya itu aja sih, nggak kepengen apa-apa. Oke. Silaturahim dengan peserta KDI yang lain masih berjalan atau enggak, Pak? Alhamdulillah masih. Walaupun sekarang banyak audisi baru, terus KDI udah sampai KDI berapa saya juga udah nggak hafal, saking memang udah lama ya. Kayak kemarin Novi belum lama itu keluar kota, itu masih ketemu sama King Nasar, saya namanya King Nasar. Kan kayaknya memang yang rajin bikin single tuh memang Novi, Nasar, Kak Siti. Yang lain-lain mereka sih masih berkarya juga, mereka bikin cover gitu ya. Tapi sebagian udah banyak juga yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Tapi kita masih komunikasi. Terus yang masih di Jakarta, Novi supaya nggak putus silaturahmi, dan memang Novi berpikir bagi yang jauh dari orang tua, bagi yang sudah tidak punya orang tua, saudara kita adalah orang-orang terdekat kita kan. Betul. Jadi saling support, saya bikinlah komunitas, awalnya namanya Darul Barokah. Itu ada pengajiannya. Terus kata teman-teman, terlalu religi namanya, nanti kalau orang yang nggak mau ngaji takut ikut di komunitas ini gitu kan. Udah ganti deh, saya gantilah Superstar. Superstar aja jadi doa juga, siapa tahu mereka akan sukses jadi bintang di bidangnya masing-masing. Ada yang sinetron, ada yang penyanyi, ada yang model gitu kan. Jadi awalnya komunitas Darul Barokah tuh hanya alumni KDI, sekarang kan jadi Superstar, jadi semua di entertain. Yang Novi sebutin tadi, ada model, ada pesinetron, ada penyanyi, ada desainer. Nah itu anggotanya kurang lebih 100-an lah. Dan itu Novi bikin dulu pertama kali memang tahun 2011. Jadi udah lama kan, Dan kegiatannya ada juga sosial ya? Ya, banyak kegiatan sosial di situ. Karena jadi kalau kita kan ada grup WhatsApp-nya. Jadi kalau ada info-info apa seperti yang terbaru kemarin, kita sama-sama berdonasi, terus kita berangkat ke Cianjur gitu. Terus kita ada tabungan. Kalian aku paksa nabung, kalau kalian abis ngejob, kalian nabung ke aku berapa. Tapi kalau kalian mau nabung rutin, kalian nabung per bulan 1 juta nanti buat umroh. Akhirnya sudah jalan 8 tahun tuh yang nabung umroh. Jadi
kita menabung umroh nanti kalau mau ada yang berangkat duluan berarti namanya diundi. Yang berangkat duluan, kalian ridho nggak ini berangkatin orang tuanya dia? Oh ya aku ridho, aku belakangan aja. Jadi kita saling bermanfaat di situ. Saling membantu ya. Saling membantu, dan alhamdulillah dari anggota kita itu udah 60% tuh udah umroh semua, karena awalnya saya paksa untuk nabung. Saya bilang gini, kalian nyanyi, kalau nyanyi itu kan lumayan ya angkanya. Ini sama kalian ke mall, sama kalian nabung itu hampir sama. Kalian ganti handphone apa semuanya itu hanya untuk terlihat dunia, hanya untuk wah dunia. Kenapa kalian nggak nabung untuk umroh, entah berangkatin ibu, entah bapak, entah dirimu sendiri? Akhirnya yang tadinya pertama kali ya udah deh mbak, aku buat aku dulu. Pas itu dia ngerasain nikmatnya ibadah umroh, dia nabung lagi buat ibunya, buat bapaknya, buat adik-adiknya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan akhirnya dari bukan ketidaksengajaan, memang Novi kepengen bukan menyadarkan juga ya, pengen ngajak teman-teman supaya rezeki kita lebih berkah loh, rezeki dari Allah. Jangan cuma untuk dunia saja, kita ibadah juga kan untuk Allah, pasti nanti diganti yang lebih. Dan alhamdulillah saya bilang kalau kalian udah ke tanah suci pulangnya pasti rezekinya tambah berkah, tambah tenang hatinya. Dan memang terbukti semuanya ngomong begitu. Betul. Dan akhirnya sampai sekarang masih berjalan begitu. Dan sekarang pun Novi jadi dipercaya jadi tour leader umroh. Jadi kadang-kadang dalam setahun tuh Novi bisa 5 kali 6 kali berangkat lah antar jamaah. Makanya rezekinya nggak putus. Makanya harus belajar. Ya. Ya alhamdulillah rezeki ada aja. Kan rezeki kan bukan cuma materi. Rezeki itu kan kesehatan, sahabat yang baik, teman-teman yang baik, itu juga rezeki. Dan jalan baik ini pun rezeki dari Allah. Karena saya pikir saya bukan karyawan, saya nggak kerja. Saya cuma dikasih kemampuan bisa nyanyi. Kalau handphone ini bunyi saya kerja, kalau handphone ini nggak bisa, saya nggak kerja. saya nggak kerja. Jadi saya bagaimana caranya Allah sayang sama saya, Allah mencukupi kebutuhan saya, ya caranya ya memang harus baik-baik sama Allah gitu. Kan, dengan cara kita masing-masing. Bagaimana kita sama seperti dengan orang tua, misalnya kita punya orang tua, kalau kita pengen disayang sama orang tua, kita harus nurut sama orang tua, pasti orang tua sayang sama kita. Kalau kita pengen disayang sama Allah, ya kita berusaha taat, nurut sama Allah, pasti Allah cukupi, nggak mungkin Allah nggak cukupi. Itulah kuncinya sebenarnya. Dan akhirnya sekarang ya dari Novi dicukupi, pengen jadi manfaat untuk orang dari sedikit banyaknya, kalaupun bukan jadi materi, mungkin dari sedikit pengetahuan yang Novi tahu dari guru, Novi bisa sampaikan ke teman-teman supaya kalau kata orang Jawa, getok tular kebaikan gitu, estafet kebaikan gitu. Keren. Dukungan keluarga? Dukungan keluarga pasti saat orang tua masih ada support sekali. Gitu. Kan masih ada keluarga yang lain, sepupu. Ya ada bude, ada kebetulan kakaknya bapak masih ada, adiknya bapak masih ada. Kalau ibu memang anak tunggal. Iya. Terus sekarang kan ada orang tua angkat juga di Purwakarta, ada mami. Jadi alhamdulillah kalau keluarga pasti support. Dan insya Allah sih Novi berusaha tetap di jalur yang aman, nggak belok-belok, nggak takut jatuh. Alhamdulillah. Terus pesan-pesan buat kaula muda? Pesan-pesan buat adik-adiknya, kaula muda. Pesan-pesannya adalah itu tadi sih, Allah pasti mencukupi kebutuhan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan kadang-kadang itu keinginan. Jadi jangan terlalu menuruti keinginan, jangan terlalu banyak keinginan, supaya kita tidak pusing, tidak terlalu diperbudak oleh dunia. Karena kalau kebutuhan itu Allah pasti mencukupi, dan salah satu caranya adalah bersyukur dan berusaha. Tadi bersyukur dan berikhtiar pasti. Dan nurut, kayak contoh tadi orang tua. Yang penting Allah sayang sama kita, insya Allah kalau udah sayang apapun pasti dikasih. Tugas manusia, kata guru saya, tugas manusia itu hanya beribadah dan berikhtiar. Hasilnya bukan urusan kita, hasilnya Allah yang menentukan. Yang penting kita beribadah dan berikhtiar, berusaha itu tadi. Hasilnya biar Allah yang atur, nggak akan berubah karena itu sudah hak prerogatifnya Allah hasilnya. Oke. Guys, selesai sudah bincang-bincang kita dengan Mbak Novi Aila. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita ini. Amin. See you di next episode. Bye guys. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.